Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue bakal ngobrolin sesuatu yang populer banget di ranah marketing, sesuatu yang sering banget kesebut ketika kita lagi ngomongin soal marketing. Yap, it's all about consumer insights. Nah, dengan narasumber gue kali ini, gue bakal ngebahas soal understanding the art of understanding the consumer insights. Karena seperti yang kita tahu ya, kita tuh sering banget ngomongin consumer insights, tapi kita nggak pernah atau belum pernah benar-benar memahami gimana caranya kita ngumpulin consumer insights. Dan kali ini gue bakal bahas semuanya bersama seseorang yang sekarang ini sedang bekerja di salah satu FMCG company di Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia Tri Mahardika. Berawal dari ngurusin research di salah satu lembaga survei politik pada 18 tahun lalu, siapa sangka narasumber kita kali ini, Mas Dika, malah jadi kepincut banget tuh sama dunia riset konsumen. Katanya sih karir ini cocok banget gitu sama pribadinya yang emang suka ngobrol sama banyak orang. And yap, dengan pengalaman dia yang segitu lamanya, gue yakin banget insight dari obrolan kali ini bakalan benar-benar berguna banget buat kita-kita yang pengen mendalami urusan consumer research. Jadi kalau saya sih sederhananya consumer insight itu bagaimana kita mendalami konsumen. Nah, mendalami konsumen itu bisa banyak hal gitu ya. Bagaimana kalau duit research secara proper sih menurut saya nggak perlu banget lah. Tapi intinya dia harus ada sense, harus ada kemauan, keyakinan untuk lebih dekat ke konsumennya. Nah itu yang penting sih. Kenapa? Karena ya data bukan insight. Tadi cara gampangnya ya, tadi saya bilang bahwa kalau insight itu harus dalam gitu. Harus ngejawab why-nya, so what-nya gitu. Terus kenapa? Emang kenapa? Nah itu. Bahkan tadi saya bilang harus ada probingannya lagi tuh 2 kali, 3 kali. Bahkan dulu saya misalkan ya kita mau baru let's say ya baru ngeluncurin produk baru lah gitu ya. Let's say target marketnya nih ibu-ibu rumah tangga lah gitu ya. Nah kita pengen evaluasi nih ibu rumah tangga ini journey-nya, experience-nya gimana sih setelah produk baru ini gitu kan. Nah kita bedah tuh. Eits, apa aja tuh yang kira-kira perlu dibedah? Yuklah, without further ado, langsung aja kita simak insight selengkapnya di episode Marketing Talks kali ini, Understanding the Art of Understanding Consumer Insight. Enjoy! Hai Mas Dika. Halo, sore Mbak Ica. Thank you so much sudah hadir ke Marketing Talk, sudah meluangkan waktu, udah menghadirkan warna yang cerah ceria di episode Marketing Talk kali ini. Siap, makasih atas undangannya. Baik. Kita ngobrolin topik yang berat nggak sih sebenarnya ngobrolin consumer insights kira-kira? Berat-berat sedang ringan lah, campur lah, bisa dibilang gitu ya. Soalnya kalau aku sendiri sih ngebayanginnya kayak banyak banget orang atau marketer gitu ya yang ngomongin consumer insight. Kita harus ngertiin consumer, tapi gimana caranya? Nah itu yang mungkin bakal banyak aku tanya-tanya hari ini. Tapi sebelum itu kenalan dulu. Seperti biasa, Mas Dika ini sekarang lagi berkarir di mana? Dan mungkin dulu tuh awal perjalanan karirnya udah mencicipi kerjaan apa aja, perusahaan apa aja, bidang apa aja. Nah boleh ceritain soal itu kali. Boleh. Jadi saya Tri Mahardika, biasa dipanggil Dika ya. Saat ini bekerja di FKS Food Sejahtera. Salah satu brand yang terkenal itu Taro, pasti pada tahu ya. Tahu. Selain itu ada juga mie kremes, bihunku, ada mie kering superior, ada tanam jagung, itu buat produk masakan. Gitu. Nah saat ini saya bekerja di situ, FKS Food Sejahtera. Posisinya juga sebagai Senior Consumer Insight Manager. Udah berjalan 4 tahun, jadi udah cukup lama ya. Kalau ditanya awal karir, awalnya itu saya sempat di konsultan politik, Carta Politika ya. Populer tuh. Ya, populer ya. Jadi memang itu lebih banyak ke consulting politik ya. Ada juga lembaga surveinya juga di situ. Jadi itu memang jadi kayak perkenalan saya ke dunia riset ya di situ gitu di Carta Politika. Nah itu juga lumayan lama itu saya ada ya 5 tahun gitu. Nah habis dari Carta Politika pindah ke Markplus. Markplus ya seperti tahu lah itu kan kayak think tank atau marketing consulting atau riset yang paling terkenal lah di Indonesia ya sampai saat ini bahkan kan. Nah di sana itu kurang lebih 2 tahun.
dan belajar dasar-dasar marketing juga di sana. Risetnya juga lebih develop lagi ya di sana ya. Karena kan banyak menangani klien juga di sana kan. Kemudian habis itu pindah ke Santori Garuda Beverage. Nah ini joint venture antara Garuda Food dengan Santori Jepang gitu. Jadi merger antara perusahaan Indonesia Jepang lah. Industrinya beverage atau ready to drink gitu ya. Yeah. Nah, jadi menariknya adalah saya pindah dari yang dulunya si agency. Politik agency. Ya, ke client side nih. Client side, Santori Garuda, Beverage. Nah, lama itu, 7 tahun itu. 7 tahun, mau pandemi saya pindah ke Nabati di Bandung. Nabati itu jadi perusahaan biskuit. Ricis ya. Nah, di Bandung itu kurang lebih setahun lah. Akhirnya pindah lagi ke FKS Food Sejahtera sampai sekarang. Dan sekarang udah di FKS? Ya, dari sekarang. Masih di FKS, sorry. Masih di FKS, benar. Nah, terus kan udah pernah pegang konsultan politik, udah pernah di Marketplace, kemudian pindah ke client side. Tapi satu benang merahnya kan urusan research, urusan ngobrol. Nah, yang pengen aku tanyain lebih ke arah ini sih. Apakah ada benang merah sebetulnya atau ada pattern yang bisa kita pegang dalam urusan research sekalipun industrinya beda-beda? Atau memang setiap industri itu selalu harus pakai pendekatan research yang berbeda-beda juga, Mas? Harus, karena benang merahnya itu kan konsumen ya. Karena at the end kan konsumen itu yang menumbuhkan bisnisnya gitu. Dan juga kalau di politik juga kan intinya kan konsumen itu kan kayak konstituennya kan, pemilihnya. Kan. Jadi ujung-ujungnya memang kalau saya lihat benang merahnya di konsumen itu gitu. Jadi ya if you want to grow your business you have to understand your consumer first gitu. Makanya saya ngeliat nih ini benang merahnya emang konsumen gitu dari semua lintas industri gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk approach-nya sendiri bisa beda-beda tiap industri. Approach-nya beda-beda, benar. Approach-nya beda-beda tergantung juga dari objektifnya juga. Objektifnya mau apa dulu nih? Ngelakuin riset ya misalkan ya konteksnya ya. Nah itu metode juga bisa beda-beda juga itu. Gitu, Mbak. Mas Dika, tadi kan aku udah bilang ya kalau kita bakal ngebahas soal consumer insights. Tapi masih sedikit lagi nih soal research. Menurut Mas Dika sendiri, semua marketers itu perlu punya kemampuan untuk melakukan market research dengan segala metodologinya dengan baik, atau sebenarnya itu good to have aja? Karena kan sebetulnya juga kita kalau ngomongin yang penting riset, research agency kan ada ya. Atau kalau misalnya zaman sekarang, ya kayaknya bisa deh cuma mantau media sosial kayaknya. Atau risetnya ya udah survei aja gitu kan. Akhirnya kalau menurut Mas Dika sendiri, kemampuan untuk doing market research secara proper, itu tuh sesuatu yang memang harus dimiliki atau good to have aja sih? Gini, saya bedainnya bisa dua hal ya. Kalau marketers, saya ngerti ini kan berarti ini kan konteksnya kayak tim marketing ya, atau tim brand lah. Kalau duit research secara proper sih menurut saya nggak perlu banget lah. Tapi intinya dia harus ada sense, harus ada kemauan, keyakinan untuk lebih dekat ke konsumennya. Nah itu yang penting sih. Kenapa? Karena tadi saya bilang ujung-ujungnya kan bisnis lo atau brand lo mau grow ya lo harus understanding your consumer, karena consumer itu juga berubah-ubah, dinamis. Ibaratnya 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya berubah gitu. Contohnya kayak zaman dulu lah, saya dulu waktu kuliah SMA itu kan HP kan, ini boleh sebut merek ya? Boleh. HP dari kan, tadi udah sebut merek kok. Udah sebut merek ya. HP kan dulu yang paling terkenal kan Nokia kan. Iya. Tiba-tiba sekarang udah nggak ada gitu kan. Pas kerja juga BlackBerry, tiba-tiba udah nggak ada juga. Jadi cepet gitu, harus dinamis. Jadi memang kita harus ngikutin, harus relevan ke konsumennya, karena konsumennya berubah-berubah. Jangan konsumen yang maksa ngikutin ke brandnya gitu. Kitanya harus aktif, proaktif. Makanya kalau ditanya penting, tapi ditanya harus proper nggak doing risetnya, mau marketer, menurut saya nggak perlu proper gitu. Intinya mereka ada kemauan, keyakinan, belief gitu. Konsumen itu penting, kita harus stay relevan ke konsumen, itu harus gitu. Nah,
how-nya gimana ya itu bisa lewat agensi riset atau misalkan bisa lewat kayak posisi saya gitu kan. Kalau di perusahaan saya kan ada sayanya nih, ya kita kolaborasi gitu. Oke. Gitu sih, Mbak. Anyway, terkait sama topiknya nih ya. Aku sok-sokan banget bikin topiknya so artsy gitu ya. Understanding the art of understanding consumer insights. Berat. Judulnya berat. Mungkin dimulai dari yang paling basic dulu, definisi. Sebenarnya kalau Mas Dika sendiri memaknai consumer insights tuh apa sih? Apakah memang ya udah terjemahan aja gitu, masukan, mengenal konsumen, tapi apa sih, gimana kita memaknai mereka? Apakah kita harus apakah kita membatasinya hanya sebatas masukan, saran, atau apa, habit kah? Purchase decision-nya juga termasuk, atau gimana sih sebenarnya kita memahami si terminologi consumer insight ini sendiri? Menarik nih. Jadi kalau saya sih sederhananya consumer insight itu bagaimana kita mendalami konsumen. Nah, mendalami konsumen itu bisa banyak hal gitu ya. Bagaimana konsumen berperilaku, bagaimana konsumen berinteraksi dengan brand kita misalkan ya. Bagaimana konsumen melihat view atau pandangannya ke depan gitu ya. Nah, itu kita harus dalemin gitu. Bukan hanya tahu doang gitu, tapi emang harus dalemin gitu. 5W-nya itu ya biasanya ya. Nah, ini kegunaannya apa? Kalau menurut saya itu ada 3 hal sih, Mbak, menurut saya ya. Jadi satu ini consumer insight itu kalau misalkan kita bisa dapetin yang oke atau yang dalam ya, ini bisa jadi landasan gitu bagi sebuah brand untuk berkembang ke depannya gitu ya. Dalam hal misalkan nih, satu itu misalkan kita kalau misalkan mau inovasi, nah itu bisa jadi landasannya tuh inovasi produk. Terus kedua juga kalau misalkan kita mau differentiate, apalagi dunia FMCG ya. FMCG itu kan memang benar-benar fast, juga banyak brandnya kan. Kalau kita nggak differentiate ya mirip-mirip aja gitu kan. Susah berkembangnya gitu kan. Yang ketiga memang gimana caranya kita sebagai brand atau marketers itu harus ada build connection secara emosional gitu ke konsumen. Jadi kan brand itu kan nggak hanya fungsional doang kan, aspek fungsional kan, harus ada aspek emosionalnya. Nah, itu yang harus di deliver gitu dan di build connection-nya nih. Nah, once 3 ini dapat lewat consumer insight, nah tuh hopefully brand-nya bisa sustain dan juga bisa growing gitu ke depannya. Itu sih kegunaannya. Dan juga yang menarik adalah consumer insight. Ya, saya boleh sebut salah satu contoh brand ya, pasti udah pada tahu juga ya, kayak misalkan Dove gitu ya. Dove itu kan sebenarnya kan insight-nya itu kan everybody has a beauty insight gitu. Jadi semua orang itu, semua wanita itu kan sebenarnya kan udah ada punya kecantikan kan dalam dirinya sendiri. Nah, ini kan bertolak belakang dengan stereotip kecantikan di konsumen Indonesia kan, bahwa kalau cewek cantik ya harus yang putih gitu bersih, kulitnya kinclong kan. Tapi enggak, Dove malah kebalikannya kan. Nah, justru dengan itu dia jadi mengkampanyekan bahwa memang lu tuh tiap individu itu udah cantik. Jadi lu tinggal gimana cara buat diri lu itu lebih percaya diri gitu. Makanya kampanyenya seperti itu. Terus ada juga kayak misalkan yang kedua itu kayak ini boleh sebut produk juga ya. Boleh. Kayak Red Bull gitu kan, Red Bull itu juga menarik juga itu. Kan dia kayak slogannya itu kan kayak Red Bull give you wings gitu kan. Tapi kan artinya kan dia buat emotional campaign-nya adalah lo tuh harus bergerak di luar batas kemampuan lo gitu. Coba bayangin kalau misalkan Red Bull cuman keluar misalkan minuman energi dengan kandungan kafein 100% gitu, 110% gitu. Menurut saya sih ya parity aja dengan yang lain gitu. Tapi kan dia build the emotion connection dengan si konsumennya. Apalagi kan kita lihat kayak beberapa kampanye itu yang dia dari luar angkasa itu kan yang terjun bebas ya dari atmosfer itu kan benar-benar related gitu ke insight-nya dia itu yang give you wings-nya itu.
Itu sih Mbak. Jadi memang kalau saya lihat memang consumer insight itu ya sebagai landasan gitu lah, sebagai pilarnya lah buat brand berkembang gitu sih. Oke, tapi gini, di dunia digital sekarang gitu ya. Oke, dunia digital. Kan kadang-kadang tuh apa-apa katanya jadi lebih mudah ya. Maksudnya memahami konsumen atau mengenal mereka lah, audiens kita, konsumen kita itu kan ada dashboardnya, ada datanya. Okay. Dan bahkan dari situ mungkin kita bisa mendapatkan temuan-temuan menarik terkait siapa yang mengonsumsi produk kita, siapa yang membeli, bahkan mungkin siapa yang menikmati konten-konten kita di media sosial. Itu tuh kayak sangat aksesibel gitu. Nah, akhirnya apakah itu juga bisa disebut sebagai insights yang quote-unquote ya cukup akurat, yang bisa kemudian kita jadikan landasan seperti yang tadi Mas Dika sebut gitu, atau itu sebetulnya adalah hal yang berbeda antara data yang kita lihat di dashboard, antara findings mungkin yang kita temukan di market atau di social media, dengan ya insight yang tadi sudah dijelaskan dan bisa jadi landasan gitu. Kalau menurut saya sih beda ya. Kalau itu sih saya lihatnya lebih ke facts aja, data gitu. Jadi kalau insight biasanya tuh sifatnya tuh dia dalam gitu. Dalam artinya dia ngejawab why-nya, so what-nya gitu. Bukan cuman data doang. Contohnya gini lah. Misalkan nih ada satu facts atau finding yang bilang bahwa 70% pekerja kantoran suka ngemil sore hari gitu ya. Nah itu menurut saya itu cuma data doang, bukan insight. Nah insight itu harus menjawab why-nya. Kenapa sih pekerja kantoran seneng ngemil sore-sore gitu kan? Oh ternyata alasannya karena memang dia buat jaga mood, supaya kerjanya itu tetap fokus gitu kan. Biar nggak ngantuk juga misalkan gitu ya. Nah itu insight-nya gitu, harus ada why-nya. Tapi sebenarnya juga nggak berhenti ke situ juga, gali lagi. Biasanya kalau insight yang bagus itu ada tension-nya atau ada konfliknya lah. Nah, tadi kan saya bilang insight-nya adalah karena memang pekerja kantoran itu senang ngemil sore-sore jam-jam kritis itu karena buat jaga fokus gitu ya. Biar kerjanya manteng terus gitu kan. Tapi ternyata ada tensionnya loh dia. Ternyata dia senang ngemil yang nggak ngotorin meja misalkan gitu. Jadi ada konfliknya di situ. Tapi gue mau nih snack yang gue makan pas lagi ngemil di kantor itu yang nggak ngotorin nih, nggak bikin remahan gitu lah. Atau dia mau snacknya yang nggak berminyak gitu, cemilannya yang nggak berminyak-minyak gitu. Nah itu sebuah insight yang bagus gitu. Jadi ada why-nya plus nanti ada konflik, ada tensionnya juga. Nah itu biasanya sama marketer tuh langsung ditangkap tuh. Karena itu peluang biasanya. Inovasi produk itu tadi. Bener, nah itu balik lagi. Jadi oh ini berarti ini peluang nih. Tapi sebenarnya itu bisa digali lagi tuh tensionnya itu. Wah seru nih yang gali-gali gini nih. Emang insight harus kayak gitu. Jadi tensionnya itu atau konfliknya itu sesuatu yang sering terjadi atau itu memang jarang-jarang aja. Nah kalau memang itu jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang sering terjadi berulang gitu ya patternnya. Nah itu menarik banget. Tapi kalau dia bilang enggak ini cuma sekali-sekali doang mah remahan-remahan mah biasa. Itu mah nggak menarik, kurang menarik lah gitu. Jadi emang digali sampai kita ada momen namanya itu kalau biasa saya nyebutnya itu aha momen. Nah itu kalau udah kayak gitu berarti udah dapet tuh biasa itu insight-nya tuh. Gitu Mbak. Nah tapi sekarang gini deh, pertanyaan ini dulu deh. Menurut Mas Dika sendiri gitu ya, seakurat apa marketers kebanyakan ya kita berbicara majority lah ya yang Mas Dika kenal mungkin sudah memahami perbedaan-perbedaan ini, bahwa ternyata insight itu ya seharusnya sesuatu yang bisa menjawab why-nya. Sesuatu ada konfliknya, karena kan maksudnya gini loh, di era media sosial, di era semua orang kayaknya bisa jadi marketer gitu ya. Kadang-kadang ketukar-tukar tuh gitu gak sih, kayak analisis, insight-nya adalah, findings-nya adalah, datanya adalah gitu-gitu loh. Nah sebenarnya menurut Mas Dika sendiri sudah secommon apa sih
marketers memahami perbedaan-perbedaan ini, dan kalau memang belum se-common itu artinya masih ada kesalahpahaman gitu ya. Iya. Berarti mereka tuh sebenarnya harus ngapain dulu gitu untuk bisa mengidentifikasi ini mah data doang, ini mah baru findings, ini nih baru insights gitu. Selama saya interaksi ya, ya 5 tahun ke belakang lah ya, sampai sekarang saya juga ngelihat memang beberapa kali memang masih ketukar-tukar gitu. Atau bukan ketukar-tukar, menyamaratakan gitu lah. Definisinya ya data atau fakta ya insight gitu. Memang enggak. Ya data bukan insight. Tadi cara gampangnya ya, tadi saya bilang bahwa kalau insight itu harus dalam gitu. Harus ngejawab why-nya, so what-nya gitu. Terus kenapa? Emang kenapa? Nah itu. Bahkan tadi saya bilang harus ada probingannya lagi tuh 2 kali, 3 kali. Bahkan dulu saya di perusahaan saya yang dulu tuh diajarin sampai 5 kali gitu. Nah barulah dapet tuh intisarinya gitu. Nah kalau kayak tadi saya bilang misalkan contohnya 70% misalkan pekerja kantoran senang ngemil waktu sore hari, ya itu mah bukan insight, itu fakta aja. Fakta aja gitu sih Mbak. Tapi berarti data sama findings aja mirip ya? Data sama findings atau data mirip, itu benar-benar angka aja, findings tuh temuan menarik, fun fact gitu atau gimana? Ini kayak gue mempermasalahkan istilah banget ya. Tapi penasaran sih. Data ya finding, menurut saya ya. Data itu ya finding dan nggak harus angka juga. Secara kualitatif juga bisa gitu. Tapi kan kalau kualitatif ya seberapa dalamnya itu gitu Mbak. Berarti memang pembedanya adalah ini tuh menjelaskan apa lagi sih layernya, udah di layer terdalam kah, the why-nya kah, atau masih what gitu kali ya? Biasanya kalau layer atas kan what ya. Itu cuma menjawab what doang gitu. Misalkan nih contoh nih, ini sales turun nih. Kenapa gitu kan? Ya misalkan turunnya di sekolahan gitu kan. Nah itu bukan insight, itu cuma baru finding doang gitu. Misalkan orang sales lapor gitu ya, turunnya pada di sekolahan nih, channelnya. Nah kita harus gali lagi tuh, kenapa turun di sekolahan gitu kan? Misalkan ternyata ada program kantin sehat ternyata yang mengakibatkan jualan FMCG di sana turun semua gitu. Nah kenapa kantin sehat? Ya karena memang itu program dari pemerintah baru berjalan misalkan let's say 3 bulan terakhir gitu. Apa aja yang dilarang sana? Jadi emang terus berkembang terus tuh. Wah ternyata banyak semua makanan minuman itu dilarang. Makanan minuman kayak gimana? Wah itu berkembang lagi tuh. Misalkan nih pakai pewarna misalkan ya. Pakai gula buatan misalkan gitulah. Gitu-gitu Mbak. Jadi emang terus berkembang sampai emang dirasa satu titik itu mentok, kita udah nggak bisa jelasin lagi, tapi itu yang menjadi gitu. Nah itu biasanya berhenti di situ. Itu yang menjelaskan perilakunya, mungkin menjelaskan habit dan purchase decision-nya juga mungkin ya. Bener. Tapi kalau kita ngomongin collecting consumer insights, itu sebenarnya metodenya apa sih? Apakah hanya doing market research aja, atau sebenarnya secara ya memahami dunia collecting consumer insights deh. Ya itu tadi, apakah memantau media sosial juga bisa dikategorikan sebagai cara mengumpulkan consumer insights, atau itu tuh sesuatu yang memang kita harus ngobrol langsung, harus interaksi, atau gimana sih? Sebenarnya how to collect datanya ya, pertanyaannya kan ya. Berarti sebenarnya ada 2 sih kalau saya bilang. Satu itu memang dari secondary research, kita biasanya nyebutnya desk research ya. Desk research itu jadi kayak kita ya tadi Mbak bilang mantau sosial media, atau misalkan kalau saya tuh kerjaan saya sekarang kalau berhubungan dengan saya kan suka cross dengan data makroekonomi itu. Nah saya biasanya lihat data BPS, Bank Indonesia. Dan dari berbagai departemen lain lah intinya gitu. Nah itu biasanya desk research gitu. Jadi memang datanya udah ada, tinggal kita pakai, tinggal kita olah, kita interpretasi gitu Mbak. Kita tapi analisa. Ini masih, sorry Pak. Jadi Pak, sorry Mas. Tapi ini data ya? Masih data. Berarti kalau untuk insights itu emang harus ngobrol.
Nah, kalau insight harus ada why-nya, ngejawab why-nya lebih dalam. Nah, itu nyambung ke yang kedua. Tadi kan kalau how to collect data yang pertama kan bisa lewat desk research itu ya. data. How to collect kan. Oke. Nah, yang kedua ini primary. Jadi ada dua pendekatan lah, primary data dan secondary data. Atau desk research itu tadi. Nah, primary data ya kita doing survei atau doing research gitu. Kuantitatif, kualitatif itu. Nah, kuantitatif atau kualitatif itu tergantung dari objektifnya. Contoh, misalkan objektifnya kita mau tahu seberapa banyak sih konsumen kita yang suka dengan produk baru atau suka dengan campaign baru kita. Nah, itu kalau udah seberapa banyak itu harus kuantitatif. Karena itu related dengan numbers di situ. Oke. Nah, kalau kualitatif, biasanya objektifnya adalah kita mau understanding lebih dalam, contohnya ya konteksnya ya, journey-nya konsumen gitu. Gue mau tahu dong, ini journey-nya konsumen ini dari yang awal sampai akhir, biasanya itu kalau marketing itu 5A ya, biasanya kita nyebutnya ya, awareness, ask, appeal, act, sama advocate kan. Nah, di tiap journey-nya atau di tiap stage-nya itu kita harus gali tuh. Nah, itu harus kualitatif. Karena kualitatif memang harus banyak jawab why-nya gitu. Kalau kuanti harus jawab dengan numbers, seberapa banyak gitu. Nah, itu beda. Jadi memang define dulu objektifnya dulu nih. Objektifnya mau apa, metode mengikuti gitu. Kasih contoh dong, Mas. Contoh kalau misalnya objektifnya gini, karena objektifnya adalah ini, berarti mungkin yang kita butuhkan adalah ini, maka approach yang cocok mungkin adalah ini. Mungkin yang udah pernah Mas Dika kerjain atau sedang dikerjakan, supaya kita dapat nih thinking proses untuk connecting. Oh, kalau objektifnya begini berarti nggak bisa nih kita pakai approach yang mana, karena yang kita cari adalah sebenarnya poin A, B, C gitu. Oke. Misalkan ya kita mau baru, let's say ya, baru ngeluncurin produk baru lah gitu ya. Let's say target marketnya nih ibu-ibu rumah tangga lah gitu ya. Nah, kita pengen evaluasi nih, ibu rumah tangga ini journey-nya, experience-nya gimana sih setelah produk baru ini gitu kan. Nah, kita bedah tuh dari yang A pertama, misalkan awareness dulu. Tahu nggak sih nih produk baru ini gitu, si ibu-ibu ini gitu kan. Nah, ini juga tadi saya bilang karena kita mau journey, ada experience di situ, berarti kita harus pakai kualitatif, jadi harus dalam. Nah, awareness itu kita kulitin lagi tuh Mbak. Contohnya dia medianya yang dikonsumsi apa aja sih gitu selama ini. Bisa jadi kan dia memang nggak terpapar gitu oleh campaign kita, karena memang media yang dipakai berbeda sama yang kita campaignkan gitu. Misalkan kita campaignnya di digital media, tapi ternyata ibu rumah tangga ini, si A ini misalkan nonton TV gitu, jadi kan nggak match kan gitu ya. Nah, itu kita gali lagi tuh Mbak di tiap stage-nya, awareness-nya, terus pindah lagi ke stage berikutnya, appeal itu kan dia udah mulai merasa tertarik nih dengan produk baru ini kan ya. Terus kemudian pindah lagi ask gitu kan, dia kayak searching kan. Si ibu rumah tangga ini searching nggak sih dengan produk baru ini gitu kan, di tiap medianya misalkan. Kalau dia pakai Facebook misalkan atau pakai Instagram gitu, dia terpapar nggak sih dengan campaign kita gitu, atau mereka malah terpapar dari brand kompetitor gitu. Nah, akhirnya berikutnya adalah act gitu kan, dia beli gitu kan. Nah, kenapa dia beli itu? Gitu harus pahamin lagi tuh. Kenapa dia beli produk baru gitu? Kenapa nggak beli merek sebelah atau merek kompetitor kan? Kenapa tertarik gitu kan? Alasannya apa gitu? Apakah ada influence dari seseorang? Nah, seseorang itu siapa? Bisa jadi dari KOL atau dari tetangganya atau dari temennya gitu. Kita kulitin itu habis-habisan itu di situ. Baru yang terakhir ya advocate. Apakah dia beli lagi atau dia rekomendasiin produk baru ini? Nah, dari situ kita bisa telaah tuh Mbak, analisa tuh. Oh, ternyata memang dari stage ini evaluasinya adalah produk baru kita itu kurang kuat di advocate. Berarti dia cuma sebatas beli sekali doang gitu. Nah, karena dia cuma beli sekali doang, kita harus tanya lagi tuh, kenapa belinya cuma sekali Bu? Kenapa nggak repeat gitu ya? Nah, itu banyak jawabannya bisa dikulitin lagi tuh Bu. Gitu sih Pak.
Berarti untuk menilai itu karena memang ada kedalaman yang dicari, objektifnya untuk melihat journey dia bersama produk baru ini, berarti memang lebih baik kualitatif. Ya, intinya kalau objektifnya mau dapetin gitu dalam ya. Kenapa sih produk baru kita ini kok nggak sesuai ekspektasi penjualannya gitu kan. Saya pengen tahu nih, misalnya orang brand gitu ya. Orang brand pengen tahu nih journey-nya si konsumen ini dari awal sampai akhir gimana gitu. Dan hotspotnya tuh di stage mana gitu. Si orang brand ini mau tahu. Nah itu kita harus ngulitin. Nah nanti ujung-ujungnya nanti akan menjadi strategi atau tactical ke depannya gitu kan. Oh ternyata kalau memang isunya di advocate dan ternyata adalah penyebabnya let's say produknya itu bermasalah gitu ya. Produk bermasalah bisa macam-macam ya. Nah itu produknya harus dibenerin gitu. Nah itu sebagai strategi atau outputnya gitu. Gitu sih Mbak. Mas tapi kalau misalnya memang itu kan kayaknya dalam banget ya. Iya. Aku sih ngebayanginnya gini loh, mungkin akan sangat time consuming, akan sangat bergantung juga ke kesediaan si responden gitu ya. Apalagi kalau kita punya target respondennya sekian gitu, supaya memastikan oh ini lebih reliable nih nanti prosesnya atau data yang kita kumpulkan atau insight yang nanti yang akan kita dapatkan. Bisakah itu sebetulnya dibuat bertahap? Artinya, oke, buat temuan awal, kita survei bukan kuantitatif. Ini lebih ke metode kali ya. Survei awalnya mungkin gak harus ngobrol langsung deh, tapi sebar form dulu misalnya. Baru nanti dari sekian banyak yang ngisi yang mengisi survei form tersebut, baru kita ajak ngobrol. Bisakah bertahap seperti itu atau lebih baik memang langsung karena kita kebutuhannya memang mendalam, ya udah langsung ajak ngobrol aja gitu. Langsung cari yang memang dedicated bisa meluangkan waktu untuk ngobrol. Dalam prakteknya saya juga berapa kali juga combine sih. Oke. Jadi memang let's say kita pengen tahu secara kuantitatif nih penerimaan produk baru kita ini gimana gitu kan. Acceptance-nya tuh itu kan bisa diukur ya. Let's say misalkan dari 100 ibu rumah tangga acceptance-nya itu di angka berapa, nah kita bisa tahu. Nah tindak lanjutnya adalah kenapanya gitu kan. Sebenarnya kalau kenapa itu bisa ditanyain juga di survei, di questionnaire gitu. Maksudnya, tapi memang nggak dalam. Nggak akan dalam gitu. Kalau pengalaman saya memang normatif aja jawabannya lah gitu. Karena lebih simpel aja sih. Ya biasanya tuh kalau orang Indonesia tuh kalau ditanya kenapa beli ya enak gitu. Nah enak kan banyak kan spektrumnya kan. Enak karena manis, enak karena asin, enak karena pahit, enak karena kombinasi asam manisnya pas gitu. Jadi banyak hal gitu. Nah memang why-nya itu harus dijawab dengan riset kualitatif itu gitu. Jadi memang beberapa kali saya memang praktekkan combine dua metode gitu. Bisa juga. Oke, tapi memang kalau misalnya ngomongin survei dalam artian yang kita sebar form, itu better yang memang bentuknya atau objektifnya berkaitan dengan kebutuhan angka ya, kuantitatif ya. Karena itu tadi kalau kita ngasih pertanyaan kenapa atau the why-nya ada kekhawatiran kurang dalam. Benar. Oke, Mas, sebenarnya ada berapa banyak tipe riset yang bisa dilakukan sih untuk mengetahui atau mendapatkan insight sebaik-baiknya tentang konsumen kita. Soalnya kan kalau aku denger ada yang emang sampai imersif, ada yang IDI gitu-gitu. Sebenarnya ada berapa banyak metode sih yang paling common gitu ya? Yang paling common ya kalau kualitatif pasti pertama ya fokus group discussion ya. Oke, nah itu kan common tuh ya. Ya itu kan kayak diskusi bareng lah. Let's say ada 4, 5 atau 6 responden lah. Oh itu cukup tuh. Aku pikir kayak harus 10 gitu. Wah kalau 10 itu pengalaman saya kebanyakan terus akhirnya jadi apa ya? Saling memengaruhi gitu ya? Saling memengaruhi atau ada satu yang dominan banget. Akhirnya sisanya malah diem aja gitu. Jadi kalau fokus group itu kan intinya dinamika, harus ada dinamika kan. Let's say misalnya kita throwing idea nih produk baru nih let's say kan. Gimana tanggapannya guys gitu kan. Wah saya nggak setuju nih, aneh nih. Wah ini bagus banget nih. Jadi memang ada dinamikanya, itu yang dicari kalau fokus group discussion. Makanya kalau saya biasanya kalau mau tes ide, konsep baru, produk baru, saya biasanya ya fokus grup dulu, gitu, biar dapat
dinamikanya. Terus ada lagi tipe riset itu in-depth interview. Iya. Nah contohnya tadi kayak ibu rumah tangga tadi tuh, misalkan kita pengen dapetin journey-nya ibu rumah tangga ini dari awal sampai akhir mengenai produk baru kita gitu, dari awareness, appeal, ask, act sama advokat gitu. Nah itu harus in-depth interview karena kita harus dalemin journey-nya individu tersebut gitu. Oke. Ada lagi metodenya kayak Bentar. Kalau yang IDI itu biasanya berapa respondennya tuh? Nargetinnya gimana? Satu. Kalau IDI gini, yang kita wawancara satu, tapi target berapa jumlahnya itu biasanya tergantung. Biasanya tergantung ini maksudnya gini, kita mau wawancara user kita, user itu artinya pengguna kita ya. Terus kemudian kita juga mau wawancara non-user kita, artinya kompetitor kita. Tapi usernya misalnya cuma cukup satu gitu? Atau kayak better 3 sampel. Nah, define the number-nya itu gimana? Nah, biasanya kalau user kita itu kita pecah lagi tuh by demografi itu, gendernya, misalkan cewek sendiri, cowok sendiri. Atau misalkan kita mau pecah lagi berdasarkan age group-nya. Misalkan saya mau pecah ibu rumah tangga yang udah punya anak SMP gitu ya, atau SD, atau ini ibu rumah tangga yang baru-baru nikah gitu, yang baru punya anak balita gitu. Jadi biasanya pecah di situ tuh kita breakdown-nya tuh. Nah itu define seberapa banyak yang butuh kita wawancara gitu, IDI. Oke, nah terus tadi tuh menyambung yang setelah IDI? Saya IDI biasanya kita etnografi itu kayak kita nyemplung ke komunitas lah. Jadi kita memang lebih banyak mengobserv lah. Tapi memang itu butuh waktu yang lama sih itu takes time lah, challenge-nya di situ. Terus apalagi ya, kalau kuantitatif sih kayak kita ngelempar form, ngelempar form juga bisa berbagai cara, online bisa, physical juga bisa gitu. Physical dalam arti wawancaranya itu tatap muka gitu Mbak. Kayak gini lah kita lah. Oke, tapi kita isi manual. Nanti interviewernya gitu ya. Yang nanya, Mbak tinggal jawab aja gitu. Tapi wawancaranya physical. I see. Itu namanya offline survey. Atau juga online. Let's say misalkan dari Google Form, tinggal ngelempar ke kita kasih link ya, dia tinggal ngisi aja gitu. Mas, ngomongin riset ya, dari tadi kita ngomongin riset sih emang. Challenge-nya tuh di bayanganku banyak banget deh. Maksudnya gini ya, ini beberapa hal yang kepikiran gitu. Pertama mulai dari kita memilih respondennya yang tepat dulu. Misalnya kayak tadi Mas Dika jelasin gitu, ketika kita mau ngetes atau mencari insight seputar penilaian atau journey-nya konsumen sama produk baru kita. Tapi kan misalnya kita mau pakai cara IDI. Iya. Sehingga kan nggak mungkin kita wawancara, bukan nggak mungkin sih, atau less common gitu ya untuk kita ya udah wawancara aja sebanyak mungkin, kan abis juga waktunya. Artinya kan ketika kita memilih target respondennya itu udah harus ada sort of kriteria yang dipenuhi kan. Ya misalnya kayak ketika gue nanya ke orang kayak gini, insight yang gue dapetin mungkin akan mewakili orang dari kategori atau demografi yang serupa terkait produk baru ini. Jadi kan kemudian ada tips and triknya kali ya dalam memilih responden yang tepat tuh seperti apa nembaknya atau nawarinnya. Nah kalau tadi pertanyaan gimana sih cara milih respondennya ya? Iya maksudnya memilih atau menyebarkan itu kayak memilih sih. Kalau dalam konteks IDI kali ya spesifiknya atau FGD deh. Kayak kita menyeleksi pesertanya tuh supaya insight yang kita dapat benar-benar lebih baik kualitasnya gitu ya. Kriterianya gimana, milihnya gimana gitu. Tapi tuh the real problem gak sih? Itu kan yang kepikiran sama aku doang ya sebenarnya. Ya sebenarnya ada dua konteks sih di sini sih. Jadi kalau satu bisa kita pakai agency riset. Jadi kalau kita udah pakai agency riset, biasanya kita tinggal nentuin nih spek atau requestnya kita mau respondennya seperti apa. Misalkan demografinya umur berapa, gendernya apa gitu ya, lokasinya di mana gitu kan.
status suku bangsanya misalkan gitu ya. SES-nya apa, sosial ekonomi statusnya apa gitu-gitu. Nah, nanti si agency itu yang akan nyari gitu. Atau cara kedua bisa juga kalau nggak lewat agency ya kita lewat jalur pertemanan. Boleh tuh. Boleh banget. Jawabannya dibagus-bagusin kan teman. Saya beberapa kali malah. Oh enggak, oke. Beberapa kali sama temen, saudara juga, keponakan, ipar gitu. Suka saya tanya-tanya juga gitu. Kan itu juga bagian dari kita mendekatkan ke konsumen gitu. Jadi nggak ada tendensi untuk wah ini jawabannya bagus-bagusin, enggak juga gitu. Jadi memang ada berbagai cara gitu untuk dapetin konsumen. Tapi memang intinya harus sesuai target marketnya. Itu yang harus ditentuin dulu target marketnya apa, demografinya gimana, psikografinya gimana. Nah itu yang kita kriterianya dulu. Pokoknya kita mau wawancara orang seperti apa gitu ya. Benar. Mungkin ada kriteria ininya juga nggak Mas? Kayak misalnya dia memang sudah terbukti rutin menggunakan produk kita misalnya, yang kayak gitu-gitu tuh termasuk juga nggak sih kriteria-kriteria semacam itu, atau malah dia tidak pernah mencoba produk ini sama sekali atau apa, atau dia udah repeat berapa sering, itu tuh kadang jadi kriteria juga gak sih? Tergantung, itu kalau misalkan kita mau tahu dari user kita kan berarti kan sudah menggunakan produk kita berulang kali ya, kita pengen tahu reason why-nya apa sih, nah kita harus dapetin tuh. Ya berarti itu harus jadi kriteria gitu ya. Atau misalkan kita pengen tahu juga perspektif dari yang tahu tapi nggak pernah nyoba. Itu biasanya kita nyebutnya wear not try gitu. Atau dia lapse itu artinya dia beralih gitu. Dulu pernah, sekarang nggak make gitu. Nah kita pengen tahu juga why-nya gitu. Ya bisa kita dapetin gitu. Jadi dari berbagai macam sudut pandang kita bisa dapetin. Dan balik lagi ke objektifnya lagi nih. Kita mau understanding yang mana nih? Mau yang repeaters, yang lapse, yang wear not try, atau bahkan yang nggak pernah nyoba sama sekali gitu. Bisa juga Mbak. Jadi tergantung objektif. Mas, seberapa sering kita harus melakukan riset? Wah menarik nih. Seberapa? Atau harus mengupdate data kita, atau nah ini aja udah mulai ketukar nih istilahnya nih. Mengupdate dokumen consumer insights kita gitu misalnya. Sebenarnya sih nggak ada pattern harus seberapa sering, gitu nggak ada rulesnya lah ya. Saran. Tapi harus berangkat dari lagi-lagi ya dari bisnis objektifnya. Misalnya lagi mau bikin campaign baru, misalnya ada kebutuhannya kali ya, atau gimana? Ya contohnya ya, misalkan kita mau campaign baru tadi ya, apa namanya ya. Ya kita biasanya bandingin tuh dari yang campaign sebelumnya itu hasilnya gimana Mbak. Nah kalau memang dirasa tidak optimal, ya kan pasti kan dicari dulu tuh apa namanya penyebabnya apa kan. Nah habis itu baru kita another study lagi gitu. Nah mungkin salahnya itu dulu pas eksekusinya gitu misalkan gitu. Nah itu jadi sebenarnya kalau ditanya rulesnya nggak ada rules pakemnya ya, kalau menurut saya sih nggak ada harus misalkan let's say setahun sekali di update gitu, nggak juga sih gitu, nggak ada sih. Oke, jadi memang ya mungkin berangkat dari kebutuhannya. Mungkin ada mungkin kayaknya ini sudah mulai tidak relevan lagi kali ya, atau misalnya kok ada yang menurun, itu juga bisa kali ya Mas ya. Penjualan menurun misalnya, atau bisa. Apa ada problem-problem kayak gitu yang membutuhkan kita untuk mengenal market lagi kali. Biasanya memang triggernya paling sering dari situ. Jadi ketika lagi sales lagi turun kan dicari tahu kan penyebabnya apa. Kenapa konsumennya gitu kan? Kenapa? Apakah konsumennya kita udah mengurangi pembelian kita atau memang sama sekali nggak beli lagi gitu. Nah, terus cari lagi. Ternyata let's say memang ada kesan memang produk kita itu memang udah nggak layak gitu, atau memang agak ketinggalan zaman atau apalah gitulah. Ternyata memang trennya itu sekarang lagi bergerak ke arah yang lain gitu kan. Nah itu memang harus diupdate tuh kalau gitu, itu mau nggak mau tuh. Nah itu impactnya apa? Impactnya banyak hal tuh. Bisa jadi nanti produk kita reformulasi lagi, campaign kita juga kita perbaruin lagi supaya bisa ngejar si perubahan itu Mbak. Karena kan balik lagi konsumen ini dinamis gitu Mbak.
Mas Dika, ada kesan atau ada persepsi riset itu adalah sesuatu yang sangat costly. Sangat costly. Baik dari sisi pembiayaan, cost-nya lah ya. Dan juga mungkin kalau yang paling concerning buat aku adalah waktu sih. Time. Ya itu tadi gitu ya, ngebayangin aja harus sebar form, harus spend waktu nanya, ngegali dan segala macem gitu ya. Nah, akhirnya kalau dengan pertimbangan itu bahwa riset itu costly, apakah hanya brand besar ya yang perlu melakukan ini? Kalau untuk level-level small medium size business tuh perlu juga nggak sih? Dan mungkin follow up question dari situ ya, ini bisa dilakukan secara mandiri kah dengan mungkin ya pemahaman yang terbatas, tentunya tidak se-advance research agency, itu bisa melakukannya juga. Adakah kayak ya udah bare minimumnya aja atau langkah paling sederhana yang bisa dilakukan, tapi tetap bisa riset kok, bisa dapetin consumer insight kok. Mungkin lebih ke seputar itu kali ya, berkaitan dengan costly-nya itu tadi. Dan lebih fundamental lagi, benarkah memang costly? Mungkin lebih ke ngobrolin soal itu kali. Ya jawabannya nggak hanya harus dari big enterprise ya, dari perusahaan besar yang melakukan doing market research gitu. Semua bisnis scale. Semua bisnis juga bisa, UMKM juga bahkan bisa gitu. Dan jangan ada anggapan image bahwa wah ini mahal banget gitu, enggak juga. Karena juga beberapa kali saya juga ngobrol sama, saya punya teman UMKM juga nanya ke saya, Dik gimana sih kok market research kok mahal ya, gue pengen nih. Bisa kok, lo ada budget berapa, sekian bisa. Cara mudahnya ya tadi saya sempat mention itu, bahwa ketika budget memang minim, itu kita bisa lakukan start with your family juga bisa, atau saudara, sepupu, atau kerabat, teman dekat, tangga juga bisa. Asal kita ngelihat wah ini benar sesuai dengan target market kita gitu. Yang kriteria tadi bisa, ya. Gitu. Dan juga modalnya juga menurut saya juga lumayan affordable. Let's say misalkan kita ngelihat tetangga kita ini sesuai dengan spek kita nih, maksudnya target market kita ya. Kita deketin mereka, kita undang, mau nggak wawancara gitu. Nanti kita setupnya misalkan let's say di cafe atau di restoran, atau kalau dia nggak nyaman ya bisa juga di rumahnya si tetangga kita itu juga, atau bahkan kita bisa ngundang ke ke rumah kita juga gitu. Jadi memang menurut saya budget atau duit bukan jadi halangan yang utama sih untuk kita deket ke konsumen gitu. Karena kan ujung-ujungnya riset itu kan gimana kita mendekatkan diri kita stay relevant ke konsumen. Jadi nggak harus hanya dalam wah kalau riset harus si perusahaan besar doang, nggak juga gitu. Bisa juga tadi dengan cara itu Mbak gitu. Oke, jadi memang banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menggali consumer insights, yang kemudian yang tadi Mas Dika sempat bilang di awal juga ya, bahwa ketika kita berhasil mengumpulkan ini, menggali sedalam-dalamnya, ini bisa jadi landasan untuk berbagai keputusan bisnis kita juga. Bener. Oke. Mas Dika, terakhir deh langsung, tahu udah mau berakhir aja nih. Wah cepet ya. Iya Mas, terakhir deh langsung. Mungkin untuk ya yang nonton gitu ya, untuk baik mereka orang brands, any kind of business scale gitu ya, kecil, medium, bahkan yang big enterprise juga, dan mungkin marketers gitu. Kira-kira apa sih mungkin yang benar-benar perlu mereka ingat, perlu mereka pegang banget terkait ya consumer insights gitu? Mungkin apa sih kekeliruan atau kesalahpahaman yang sering mereka anggap gitu ya, kesalahpahaman yang sering terjadi yang menurut Mas Dika perlu dilurusin nih, atau ya yang perlu mereka ingat lah, anything about understanding the art, gue udah ulang 3 kali ya guys, untuk membuat mereka ya understand the art of understanding consumer insights. Iya, saya tuh kalau ngobrol sama orang marketing, orang brand ya, saya tuh sering bilang, bahkan ke teman saya juga, market research itu teach you to be humble, Mbak. Artinya adalah ketika
orang marketing yang biasanya di kantor gitu kan, suka ngobrol dengan atasannya, dengan koleganya gitu kan. Biasanya itu memang bias ke brandnya itu cukup tinggi gitu. Dalam arti mereka ngerasa wah brand kita ini agak selalu superior gitu. Nah, ketika kita doing market research itu bisa sebalikannya tuh, kebalikannya. Jadi di kantor kita ngerasa superior, tapi ketika kita ketemu konsumen langsung, kok beda ya konsumen nganggapnya ya. Nah itu tuh gap itu yang kadang-kala beberapa kali saya nemuin gitu. Jadi orang marketing, orang brand tuh sering nganggap brand kita superior, tapi ketika ngobrol sama konsumen enggak juga, malah bisa jadi inferior gitu. Yeah. Nah itu yang gap yang beberapa kali saya temuin dan itu menurut saya berbahaya ke depannya. Kenapa? Karena kalau nggak kita doing something, ya takutnya kan impact-nya ke sales kita gitu, turun atau market share kita turun bisa juga kan gitu kan. Itu sih yang saya pengen highlight gitu. Jadi memang doing market research itu teach you to be humble gitu. Karena ketika kita lihat dari POV consumer itu beda loh sama POV kita di kantor atau POV kita sebagai principal gitu kan, sebagai pemilik brand itu beda banget gitu sih. Itu sih Mbak yang saya mau tekanin gitu sih. Karena penting banget memang bagi brand and marketers gitu ya untuk memahami atau bahkan untuk aware bahwa kita pun punya bias itu ya. Iya, karena memang orang ya ini catatan aja sih. Orang brand memang kadang-kadang memang agak bias sih. Jadi ngerasa selalu superior, tapi in reality ya enggak juga. Lihat dulu lo konsumen lo, beneran nggak? Mungkin 5 tahun yang lalu kayak gitu bener. Tapi tahun ini, setahun sekarang bisa jadi beda gitu. Itu sih Mbak. Dan maka dari itu ya stay humble dan selalu dengarkan konsumen. Iya. Sekali lagi thank you so much Mas Dika buat sharing-sharing dagingnya seputar consumer insights. Tadi kita juga bahkan gue sendiri udah belajar banyak soal riset, kuantitatif, kualitatif, bahkan definisi dari consumer insights itu sendiri. Anyway, buat Mas Dika thank you so much. Dan buat kalian yang udah nonton dari tadi, terima kasih banyak juga. Kalau misalnya ada bagian yang perlu ditonton ulang, silahkan tonton lagi dari awal. Dan jangan lupa catat-catat juga. Dan terakhir dari gue, seperti biasa, don't forget to subscribe. Dan tonton juga video Marketing Talks lainnya ya. See you in the next video. Bye.